Tahunan Islamic Development Bank ke-41 di Jakarta Convention Center kemarin. CNN Indonesia berkesempatan untuk berbincang dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Seberapa besar peran IDB bagi ekonomi Indonesia? Kita simak dialog Menteri Keuangan dengan produser lapangan CNN Indonesia, Desi Aritonang. Saat ini saya sudah bersama Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di sidang tahunan IDB ke-41. Halo Pak. Oke ya. Pak, apa pentingnya peran IDB bagi Indonesia Pak? Ya, IDB adalah salah satu lembaga keuangan multilateral di mana Indonesia menjadi anggota. Yang lainnya yang kita sudah kenal yaitu Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan yang terakhir Bank Pembangunan Infrastruktur yang diinisiasi oleh China. Ya. Dan tentunya dari setiap lembaga keuangan multilateral, ya, mereka bisa memberikan pinjaman dengan tentunya biaya bunga yang relatif ringan, ya, dengan tenor yang juga lebih panjang, dan juga bisa diarahkan untuk proyek-proyek yang menjadi prioritas dari pembangunan kita. Jadi kami melihat IDB ini semakin penting karena di satu sisi juga kita bisa mengembangkan sektor keuangan Islam, ya, yang selama ini meskipun punya prospek bagus, tapi pertumbuhannya mungkin masih relatif pelan. Apakah untuk di sidang tahunan ini akan ada sejumlah komitmen kerjasama, program baru yang akan ditandatangani mungkin ya, Pak? Kebetulan besok malam pas pembukaan yang akan dilakukan oleh Pak Wakil Presiden, akan ditandatangani yang namanya Member Country Partnership Strategy. Ini adalah strategi 5 tahun operasi IDB di Indonesia. Jadi sudah jelas sektor-sektor apa yang menjadi prioritas dan itu disepakati kedua belah pihak. Nah, dari pembicaraan antara terutama pihak Bappenas yang mewakili Indonesia dan IDB disepakati bahwa proyek infrastruktur, pendidikan itu akan menjadi prioritas utama. Sehingga besok itu beberapa proyek yang akan disampaikan adalah pertama misalnya proyek perbaikan kawasan kumuh. Ya, kemudian kedua itu ada proyek untuk universitas dan pendidikan tinggi Islam, ya, serta yang ketiga proyek infrastruktur untuk jaringan listrik. Untuk nilainya Pak? Nilainya itu kalau 5 tahun 5,2 miliar US dollar, tapi 5 tahun proyeknya. Program 5 tahun. Bukan hanya untuk 3 proyek itu hanya contoh proyeknya. Proyeknya lebih dari itu. Untuk besaran keseluruhannya besok Pak? Ya, 5,2 miliar dolar itu. Ya. Oke, tapi sebenarnya berapa sih Pak posisi pinjaman Indonesia sejauh ini Pak yang sudah diberikan oleh IDB? Oh, kalau IDB saya kebetulan nggak punya data lengkapnya, tapi IDB memang tidak termasuk 5 besar lender ke Indonesia. Ya. Dan seberapa besar sih Pak kemampuan Indonesia bisa mengembalikan pinjaman tersebut? Kita selama ini nggak punya masalah dengan pengembalian karena kita selalu fokus kepada pembayaran bunga dan cicilan, jadi tidak pernah ada isu. Pak, kembali ke keuangan syariah Pak, kita tahu Indonesia belum bergairah di sektor ekonomi syariah gitu. Bagaimana pemerintah ingin mendorong ini terus Pak Ya, di tengah? sebenarnya gairahnya sudah kelihatan, sudah cukup banyak, cuma memang perkembangan industrinya yang belum terlalu cepat, mengingat masih banyak misalnya dari dunia usaha yang masih menganggap bahwa kalau dia mempunyai bisnis keuangan syariah, misalnya bank syariah, itu adalah sekedar pelengkap dari bisnis bank konvensionalnya, jadi anak perusahaannya. Sehingga otomatis perkembangannya tidak akan secepat perkembangan induknya. Nah, ini yang cara berpikir yang harus diubah. Kedepannya kita akan dorong supaya bank syariah itu adalah bank yang diutamakan perkembangannya, bukan kepada induknya. Jadi intinya ya kita berharap yang jadi induk adalah bank syariahnya, bukan bank konvensionalnya. Tapi ada kendala utama nggak sih Pak yang sampai saat ini belum teratasi gitu Pak? Kalau kendala seperti itu tidak ada, itu kan masalah perhitungan bisnis. Ya. Dan kita sudah dorong misalkan dari pemerintah, sekarang bank-bank syariah itu sudah masuk sebagai bank yang bisa mengelola dana pemerintah, apakah APBN maupun APBD. Ya, demikian juga mereka selalu dilibatkan kalau kita mengeluarkan sukuk misalkan. Jadi menurut saya mereka sudah cukup banyak didukung oleh pemerintah, tapi memang diperlukan entrepreneurship dan dorongan dari pihak swasta untuk menjadikan bank swasta ini menjadi lebih besar dari sekarang. Bicara soal sukuk Pak, Maret kemarin juga pemerintah baru menerbitkan sekitar 2,5 miliar dolar Pak. Apa ini akan menjadikan
topangan pemerintah untuk mungkin di pembiayaan APBN tahun ini atau mungkin akan ada penerbitan baru di tahun ini, Pak? Kalau yang sukuk dalam US dollar ya sudah sekali itu aja. Dan itu adalah bagian dari strategi memang sudah kita siapkan dari awal tahun ya, bersama-sama dengan instrumen lain dalam mata uang US maupun euro dan yen ya. Dan tentunya ini menjadikan kita sebagai salah satu negara dengan sukuk yang terbesar di dunia untuk yang mata uang US dollar. Dan menurut saya ini penting karena inilah salah satu cara kita untuk menggerakkan keuangan syariah ya, dengan adanya sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, baik yang US dollar maupun rupiah. Nilainya akan berapa, Pak, ke depannya? Ya, ini 2,5 kan tahun ini, tahun depan kita lihat lagi bagaimana perkembangan pasar. Ya. Masih soal ke pembiayaan nih, Pak, kalau memang ternyata tidak tercapai gitu, Pak, apakah pemerintah akan berusaha mengejar tax amnesty untuk menutup pengeluaran nantinya, Pak? Tax amnesty sudah kita programkan dan insya Allah bisa selesai dalam waktu dekat. Ada hal lain yang mungkin dikejar, Pak, selain tax amnesty, upayanya? Ya, kita tetap jaga upaya penerimaan pajak dengan kita akan fokus pada pemeriksaan wajib pajak orang pribadi, kemudian mengejar PMA-PMA yang 10 tahun atau lebih tidak membayar pajak, dan ekstensifikasi karena masih banyak orang-orang yang sebenarnya punya income besar tapi tidak punya NPWP. Ya. Terakhir, Pak, apa yang ingin dicapai dari IDB tahunan ke-41 ini untuk ke depannya, Pak, buat Indonesia? Tentunya kita berharap Indonesia akan memainkan peranan yang lebih besar dalam IDB itu sendiri. Kemudian yang paling penting Indonesia bisa menjadi salah satu Global Islamic Finance Hub, ya, tentunya dengan dukungan IDB. Dan yang tidak kalah penting, Indonesia juga bisa mendapatkan manfaat lebih, ya, terutama dari aktivitas kita sharing knowledge dengan negara lain. Bahkan kita juga sudah mulai memberikan namanya bantuan teknis, ya, technical assistance kepada negara-negara anggota IDB, terutama yang di Afrika. Ya. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktunya, Pak. Ya.